Saya Desi Natalia Sibarani dengan NIM 1912011080 dari kelas BDH 7. Di sini saya akan membahas topik mengenai Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH. Rencana Pengelolaan KPH. Kebijakan tata ruang pemanfaatan wilayah KPH terdiri menjadi dua berdasarkan unit KPH. Yang pertama, fungsi lindung dengan 3 bagian, yaitu blok inti, blok pemanfaatan, dan blok khusus, di mana blok inti hanya untuk kegiatan pemungutan HHBK. Blok pemanfaatan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, serta pemungutan HHBK. Blok khusus untuk menampung kepentingan khusus di wilayah KPH. Sedangkan fungsi produksi terbagi menjadi 3 bagian pula. Yang pertama, blok perlindungan untuk kegiatan pemungutan HHBK dan pemanfaatan jasa lingkungan. Yang kedua, blok pemanfaatan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, blok pemanfaatan untuk perizinan berusaha dan blok pemanfaatan untuk pengelolaan perhutanan sosial. Yang ketiga, blok khusus untuk menampung kepentingan khusus di wilayah KPH. Yang pertama, mengapa memiliki Kesatuan Pengelola Hutan atau KPH? Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki hutan yang luas di dunia dengan berbagai jenis hutan. Rumah bagi dari 10% spesies tumbuhan dan hewan di dunia. Sekitar 130 juta hektar, lebih dari 70% dari dataran Indonesia. Diklasifikasikan sebagai kawasan hutan. Hutan sangat penting tidak hanya untuk pembangunan ekonomi nasional dan mata pencarian masyarakat setempat, tetapi juga berfungsi sebagai sistem lingkungan global. Kegiatan berbasis hutan dan industri kehutanan merupakan penyerap utama tenaga kerja di Indonesia, dan sampai 30 juta orang secara langsung bergantung pada pengelolaan sumber daya hutan. Namun, kurangnya tata kelola hutan yang memadai, struktur manajemen, dan penegakan hukum di tingkat lokal memicu deforestasi besar-besaran dan degradasi hutan di seluruh negeri, memberikan kontribusi hampir 60% dari emisi gas rumah kaca nasional. Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH di tingkat lokal sebagai entitas manajemen baru dan permanen secara langsung menangani permasalahan yang ada dan memberikan dasar untuk tata kelola hutan yang lebih baik. Perencanaan atau CO negatif manajemen sumber daya hutan, pemantauan dan keterlibatan pemangku kepentingan. Selain KPH, akan memainkan peran kunci dalam upaya lokal menuju pembangunan berkelanjutan ekonomi, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta konservasi keanekaragaman hayati. Yang kedua, apa itu Kesatuan Pengelolaan Hutan? Suatu Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH adalah: yang pertama, suatu penyedia layanan publik di bawah tanggung jawab pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten. Yang kedua, suatu unit operasional yang dikelola dan dikendalikan utamanya tertutup oleh hutan. Yang ketiga, suatu entitas permanen yang didirikan secara legal dengan tata batas hutan yang jelas. KPH sendiri memiliki tujuan pengelolaan ekonomi, sosial, dan ekologi yang jelas, yang ditetapkan melalui rencana pengelolaan jangka panjang, rencana kerja tahunan, dan rencana usaha yang terkait dengan fungsi hutan utama, misalnya hutan produksi dan hutan lindung. Tugas operasional dan administrasi ditentukan oleh tujuan pengelolaan jangka panjang dan oleh pengelola hutan atau perusahaan komersial, masyarakat, perusahaan hutan negara yang beroperasi di wilayah tersebut. Yang ketiga, apa jenis-jenis KPH saat ini? Suatu KPH umumnya terdiri dari berbagai kawasan hutan, termasuk yang pertama, kawasan hutan dengan izin pengusahaan berjangka waktu panjang yang meliputi areal hutan alam dan hutan tanaman, atau HPH, HTI, dan HTR. Yang kedua, area yang lebih kecil dari desa, masyarakat, budaya hutan, area yang lebih kecil hutan kemasyarakatan atau HKM, dan yang ketiga,
adalah kawasan dengan berbagai luasan tanpa izin pengusahaan atau wilayah tertentu, sebagai besar wilayah bekas konsesi tanpa cukup stok kayu yang tersisa. Semua wilayah ini, meskipun menjadi bagian dari KPH yang sama, dikelola atau harus dikelola secara berbeda dan memerlukan pendekatan yang berbeda. Selain sebuah KPH mungkin mencakup berbagai jenis hutan termasuk konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi, dan akan diberi nama sesuai dengan jenis hutan yang paling dominan sebagai berikut. Yang pertama, KPH konservasi, yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi atau KPHK dengan fungsi utama konservasi keanekaragaman tumbuhan dan hewan dan ekosistemnya. Yang kedua, KPH Lindung, yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung atau KPHL dengan fungsi utama perlindungan sistem pendukung kehidupan untuk mengatur air, mencegah banjir, mengontrol erosi, mencegah intrusi air laut, dan menjaga kesuburan tanah. Yang ketiga, KPH Produksi, yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi atau KPHP dengan fungsi utama menghasilkan produk hutan. Di sini saya mengambil peran Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH dalam implementasi perhutanan sosial, studi di KPH Produksi Kerinci, Provinsi Jambi, dan KPH Lindung Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Kesimpulan, hasil pengukuran menunjukkan bahwa sikap KPH terhadap perlindungan sosial telah positif. Perubahan sikap individu ini mendorong keberhasilan implementasi perlindungan sosial. Dengan perubahan sikap, proses pelembagaan perlindungan sosial dan KPH menjadi lebih signifikan. Hal ini sejalan dengan salah satu misi utama pembentukan KPH yang relevan dan dalam konteks perlindungan sosial adalah meningkatkan perekonomian masyarakat lokal di dalam dan di sekitar areal kerja. Dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja pada awal tahun 2018, KPH memiliki aset berupa sumber daya manusia yang dapat diberdayakan untuk mendampingi perlindungan sosial pada areal kerjanya. Hasil empiris menunjukkan sikap fasilitasi KPH belum signifikan karena kondisi keterbatasan wewenang dalam implementasi perlindungan sosial. Padahal peran KPH penting dalam proses pengajuan izin dan pengembangan usaha perlindungan sosial. Dengan keterbatasan pendanaan, KPH berusaha untuk memfasilitasi program perlindungan sosial dengan berbagai kreativitasnya. Kelembagaan KPH saat pengukuran dapat menjelaskan keberhasilan perlindungan sosial dari segi sosial, yaitu terbukanya akses masyarakat terhadap informasi terkait hutan, pengambilan keputusan, dan akses terhadap lahan hutan dan sumber daya. Fungsi fasilitasi KPH dalam pembangunan perlindungan sosial perlu diperkuat dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang telah memadai dari segi jumlah personil serta dukungan pendanaan. Penguatan berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat dilakukan secara intern dengan melakukan pelatihan serta alih teknologi dari personil KPH yang telah diakui secara nasional ataupun di tingkat provinsi serta dukungan ekstern dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. KLHK perlu melakukan penguatan kapasitas personil KPH untuk melakukan fungsi pendampingan masyarakat, yaitu mediasi konflik, pemberdayaan masyarakat, serta pelatihan teknis lainnya yang relevan. Terkait Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 dalam hal permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan, disarankan agar gubernur tetap melibatkan KPH dalam memberikan pertimbangan teknis, terutama terkait informasi potensi pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, dan HHBK, serta keberadaan masyarakat setempat yang berada di dalam areal yang dimohon. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang peran KPH dalam implementasi perlindungan sosial pada provinsi yang telah mendapatkan pelimpahan wewenang dalam menerbitkan izin perlindungan sosial dari pemerintah pusat. Sekian dari pemaparan saya.
mengenai Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih.